Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi A. Aliridho. Saya Daljab Angkatan 4 di Universitas Ageng Tirtayasa. Insya Allah saya akan mempraktikkan pembelajaran yaitu ujian kinerja tahun 2020. Untuk pembelajarannya, saya akan menyampaikan tentang sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah yaitu secara tatap muka yang dimanfaatkan melalui teknologi Google Meet. Dan asinkronus saya akan memanfaatkan WhatsApp Group. Untuk pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini link Google Meet. Silahkan lihat di WA Group. Tinggal diklik di situ dan ikuti aturannya. Terima kasih. Baik, anak-anak, dan ini adalah kegiatan absensi ya. Di situ silakan tinggal diklik sesuai nama urut masing-masing. Apabila nomor 1 atas nama Arya, silahkan diklik nomor 1 di situ. Ya, di sini ketentuannya yang pertama adalah kehadiran, sakit, izin apabila hadir, mohon diklik hadir, dan seterusnya. Untuk absen-absen yang lain, mohon diklik untuk kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Gimana, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Tetap semangat belajarnya ya. Sudah makan belum? Baik, kalau misalkan sudah makan berarti yakin untuk hari ini kita belajar semangat ya. Oke, anak-anak tetap jaga kesehatan ya, terutama kita harus banyak cuci tangan ya. Terus kebersihan di rumah yang dijaga di sekolah. Apabila kita yang jauh, setidaknya minimal itu kita harus cuci tangan ganti baju. Oke. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran alangkah baiknya kita harus berdoa. Yang doanya Arya kasih. Ya. Baik, anak-anak, tetap semangat ya. Masih semangat? Oke. Untuk memasuki pelajaran ini, biar kita semangat ya. Untuk yang fresh, kita harus menghormati pahlawan, yaitu salah satunya dengan membanggakan kita nyanyi nasional, lagu nasional. Salah satunya adalah lagu Oh Ibu dan Ayah. Tahu kan? Biar kita tetap semangat ya, kita harus nyanyi bareng. Di sini Bapak punya instrumen gitar. Ini dia anak-anak. Bapak akan memainkan gitar bersama anak-anak. Kita nyanyi bareng biar kita belajarnya semangat ya. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oh ibu
yang selamat pagi. Sampaikan nanti selamat hormati guru sayangi teman, itulah tandanya kau budiman. Ya. Ada yang tahu tadi itu lagu judulnya apa? Oh ibu, oh ibu dan Iya, ibu dan ayah. Jadi pada intinya di situ pun kita harus semangat untuk belajar ya. Karena di situ menunjukkan betapa enaknya gitu kan. Kita itu cuma belajar aja. Kalau kita mengingat lagunya itu emang lagu nasional gitu kan. Nah, di situ sebuah lagu nasional itu memberikan semangat untuk kita dan mengingat perjuangan yang lama. Jadi pada intinya kita harus disiplin. Iya, ya, disiplin. Iya. Nah, selanjutnya kita kemarin memasuki pembelajaran yang sudah. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita bahas dulu pelajaran yang kemarin ya, anak-anak. Baik. Yang kemarin itu tentang pahlawanku. Iya, betul. Di sini ada yang tahu pahlawanku? Ya, masih ingat? Ada yang masih ingat? Pahlawanku itu apa? Arya. Iya, pahlawan tanpa tanda jasa. Bagus. Arya dan yang lainnya mungkin masih ingat ya untuk pelajaran kemarin itu kita tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 itu yang terakhir ya, pahlawan tuh. Nah, untuk siapa Debbie? Ya, Debbie. Apakah di rumah Debbie, di lingkungan Debbie, nah, di sekitar lingkungan Debbie, di situ ada salah satu contoh sikap pahlawan? Ada ya? Ada. Tuh, di situ. Mungkin di rumah Debbie itu di pinggirnya ada tukang tambal ban ya. Nah, di situ itu juga salah satu pahlawan ketika orang itu sedang ada kesulitan, ketika motornya bannya kempes, bolong gitu kan, itu ditolong. Sikap pahlawan itu yang paling terkecil ya. Anak-anak, sebelum memasuki pelajaran ini Bapak sudah mengirimkan link absensinya ya, itu di WA grup sama media pembelajaran. Oke, kita tinggal dilihat aja di situ. Anak-anak kan bawa silakan buka halaman 136. Kita sekarang akan memasuki pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Ya. Siap ya. Oh, untuk Repan gimana, masih semangat Repan? Masih. Oke, Repan coba Bapak tanya. Apa itu pahlawan, Repan? Bertolong tanpa jasa. Iya. Jadi perilaku ya.
perilaku sikap pada orang lain tanpa pamrih. Nah, gitu. Baik anak-anak, kita sekarang memasuki pelajaran yang pertama adalah tema 6 ya. Sebentar. Ada nggak gambarnya? Muncul nggak? Enggak. Baik anak-anak. Nah, di situ ada gambar anak kecil yang pegang periksa ya. Katanya dia itu pengen cita-citanya menjadi dokter. Dokternya dokter hewan. Ya. Ada yang tahu hewan itu apa hewan? Hewan, jadi punya peliharaan hewan tidak di rumah? Punya tidak? Punya apa? Ayam ya? Kalau Asria apa? Peliharaan hewannya? Kucing. Arya apa? Kucing juga. Yang lain, Repan. Kucing. Iya, baiklah. Gambar ya. Kucing. Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Di situ ada gambar ayam dan anak-anaknya. Terus ada gambar kelinci dan anak-anaknya dan hewan. Maksudnya di sini adalah gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan tersebut mengalami perubahan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Di situ ada gambar tahapan pertumbuhan hewan. Contohnya adalah ayam. Ya, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenisnya hewan yang mengalami perubahan bentuk setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Coba di sini anak-anak pernah tidak melihat ayam lagi bertelur? Nah, yang punya ayam siapa? Debbie. Iya. Lihat ayam lagi bertelur. Diganggu nggak lagi bertelurnya? Nggak, jangan ya. Nah, kenapa itu artinya mereka itu mulai mau penegasan anak, ya, mulai mau penegasan anak melalui telur. Baik, maksudnya di sini itu adalah tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya ayam, terus hewan, ya, itu tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya itu tidak sempurna. Terus kalau yang sempurna yang mengalami perubahan bentuk itu hewan apa? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Selain kupu-kupu apa? Enggak, bukan capung. Kan tadi udah sebutin, kucing itu tidak sempurna. Yang sempurna satu, kupu-kupu. Baik, kita ambil contohnya kupu-kupu, ya. Nah, kupu-kupu itu tahu kupu-kupu. Pernah lihat kupu-kupu ya? Gimana cara proses kupu-kupunya itu? Pertama mulai dari apa?
Iya, dari telur. Setelah dari telur terus larva. Nah, setelah dari larva jadi kepompong, terus menjadi pupa. Pupa dulu. Nah, itu ada pupa kecil, pupa yang mau berubah menjadi kupu-kupu kecil. Setelah itu menjadi imago, artinya kupu-kupu sempurna yang besar. Yang pernah lihat tuh kupu-kupu yang warna-warni. Nah, baik, sedikit paham ya. Tahapan pertumbuhan hewan. Nah, di situ hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis sempurna. Nah, sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya beberapa tahapan dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Di situ gambarnya ada yang tidak sempurna: belalang, ayam, potong, sawaya, anjing, kecoa. Nah, banyak kita sempurna ya. Kalau yang sempurna apa tadi barusan? Kupu-kupu. Sudah paham? Baik, anak-anak, ini ada video ya tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Silakan anak-anak cermati dan lihat untuk video pembelajaran ini. Daur hidup dan metamorfosis tidak lengkap belalang. Proses metamorfosis belalang. 1. Telur. 2. Nimfa. 3. Belalang dewasa. Belalang merupakan salah satu serangga yang sering nampak di area perkebunan. Serangga ini mudah ditemukan di daerah rerumputan dan tumbuhan-tumbuhan. Belalang dianggap sebagai hama yang merugikan petani karena sering merusak hasil panen kebun. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak petani menggunakan pestisida untuk membasminya. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis belalang. Daur hidup belalang yaitu dimulai dari telur belalang yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap nimfa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi dewasa yang kemudian kawin dan menghasilkan belalang generasi yang baru. Dengan begitu, siklus yang sama akan berulang kembali. Hal inilah yang disebut sebagai daur hidup belalang. Berikut ini penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis tidak lengkap belalang. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, belalang betina menghasilkan telur berbentuk seperti beras. Telur belalang ini diletakkan di dalam tanah agar terhindar dari predator. Biasanya lokasi yang digunakan untuk meletakkan telur adalah wilayah yang dekat dengan sumber makanan berupa tumbuh-tumbuhan. Belalang betina diketahui mampu memproduksi 15 hingga 150 telur yang disembunyikan di dalam tanah. 2. Nimfa. Belalang yang baru menetas dari telur dikenal sebagai nimfa.
atau juga bisa dikatakan sebagai anak belalang. Sesaat setelah menetas, anak belalang akan mulai memakan dedaunan atau tanaman lunak dan segar. Nimfa belalang tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali hingga dewasa. Hal ini merupakan salah satu proses yang dikenal sebagai molting. Selanjutnya, nimfa bertumbuh kembang menjadi ukuran lebih besar. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa tumbuh berkembang dilengkapi dengan sayap. 3. Belalang dewasa. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa belalang dilengkapi dengan sayap. Sayap yang dimiliki belalang sangat membantu saat belalang merasa terganggu dan terancam. Serangga ini memakan berbagai jenis makanan organik, yang berarti belalang termasuk dalam serangga omnivora. Setelah kawin, belalang betina yang siap bertelur meletakkan telurnya di lokasi yang aman dan tersembunyi. Telur yang menetas akan menghasilkan anak belalang baru dan siklus ini akan berulang pada generasi belalang berikutnya. Karena belalang hanya mengalami 3 fase pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa belalang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis belalang. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, anak-anak, itu salah satu video tentang metamorfosis yang kita ambil contohnya adalah hewan belalang. Ya, semoga anak-anak lebih bisa memahami lagi dalam kehidupan hewan ini ya, dalam metamorfosis. Paham ya? Baik. Sampai di sini ada yang belum paham? Sudah paham semuanya ya? Mulai dari puisi, terus tentang peternakan hewan, perubahannya metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, Bapak di sini akan mengevaluasi pembelajaran ya yang dikirimkan melalui WA, WhatsApp group yang berupa adalah puisis. Ya, ini anak-anak kegiatan puisisnya ya yang Bapak kirimkan. Caranya adalah continue. Setelah itu Bapak akan share link ya, di copy linknya, Bapak kirimkan melalui WA group ya. Di situ anak-anak tinggal memasukkan atau mengklik link tersebut. Di sini akan Bapak memberikan contoh berupa puisis ini anak-anak. Nah, kalau sudah ada bentuknya seperti ini, layarnya tinggal di start ya. Ya, tunggu. Di situ ada start game. Ya, hitungan ketiga kita mulai. Di situ ada pertanyaan. Apabila anak-anak tahu ya dengan jawaban, maka diklik A, B atau C. Dibaca dulu ya, ini hanya sebuah contoh. Di situ ada terdapat pembelajaran tema 6. Oke, terima kasih dan lanjutkan.
Baik, anak-anak. Nah, setelah itu ya, Bapak coba akan bertanya kepada Arya. Pertama tentang cita-citaku, Arya. Ayo. Bagaimana? Jadi kesimpulan cita-citanya apa, Arya? Harus disiplin. Harus disiplin. Terus semangat belajar. Ya, supaya cita-citanya tercapai. Jangan lupa berdoa, ya. Jadi pada intinya cita-cita itu ya, angan-angan boleh mau jadi apa yang terpenting adalah semangat belajar, giat belajar, jangan males-malesan. Contohnya Bapak sekarang ini tidak males-malesan. Sekarang Bapak sudah jadi guru, artinya belajar harus disiplin, ya. Oke. Baik anak-anak, dimanapun kita berada ya, untuk pembelajaran ini semoga bermanfaat ya. Itu kepada Arya silakan untuk membaca doa ya, pesan Bapak. Bentar ya, pesan Bapak tetap belajar, semangat di rumah, apalagi dalam keadaan kita sekarang itu pandemi COVID ya 19, harus perbanyak minum air putih ya. Kalau keluar pakai masker. Paham? Nah, baik, Arya silakan berdoa sebelum pulang. Baca, berdoa. Ya. Terima kasih kepada anak-anak untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Untuk itu Bapak menyarankan giat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan keluar.